Prof. Hipnu, kalau kita melihat dinamika yang terjadi belakangan terakhir ini kan, ada pencabutan BAP yang dilakukan oleh 7 terpidana, kemudian sketsa wajah DPO, ini tidak muncul di daftar DPO-nya. Ini kan jadi pertanyaan publik adalah apakah ada upaya untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, bisa terjadi Mbak, karena dalam Ada suatu peluang konsep itu ya? perkara, peluang itu ada, Oke. peluang bisa karena sebagai pihak yang terlibat tersangka, bisa karena tekanan. Karena dalam ilmu hukum, pengungkapan perkara tidak dalam ruang hampa, Mbak. Oke. Oke. Kalau memang ada yang menutupi kasus ini, siapa kemudian yang punya kepentingan untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama narasumber. Kami ke Pak Ito. Pak Ito, tadi Anda menyebutkan bahwa 3 DPO tersebut ini juga berdasarkan sejumlah keterangan yang kemudian ini diberikan oleh para terpidana lainnya begitu ya. Nah, ini apa kemudian, kita ketahui bahwa kemudian ini pembuatan DPO harus juga terdapat sketsa yang dihadirkan untuk memudahkan pencarian begitu. Nah, ini acuan pihak kepolisian untuk membuat sketsa itu sendiri apa Pak Ito? Ya, harusnya kan ada data-data yang valid, ya, sehingga kita bisa mendapatkan alamat, bisa mendapatkan foto dan lain sebagainya, dan keluarganya dan lain sebagainya. Ini kan hanya didasarkan kepada keterangan tersangka, Mbak. Jadi menurut saya gini, yang paling tahu untuk kasus ini adalah penyidik awal. Karena kita sekarang kan berspekulasi ya, karena banyak sekali spekulasi. Saya sendiri mengatakan bahwa kalau kita mau menutupi kasus ya, polisi, toh sekarang kita lihat para pelaku itu dihukum maksimal. Ya, jadi kalau sekarang ada pemeriksaan ulang, itu bukan berarti akan membuat kasus baru. Ya, kenapa? Karena upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak daripada terpidana adalah melalui PK. Silahkan melalui PK. Nanti dibuktikan proses hukum. Jadi nggak mungkin sekarang Mabes Polri atau Polda meriksa kemudian dibuat tuntutan baru. Dibuat ini, saya kira nggak mungkin ya, karena menurut saya ini sudah 8 tahun sudah terdistorsi semuanya, dan saya memiliki satu keyakinan mungkin para terpidana juga toh saya sudah dihukum berat ya, buat apa saya sekarang ngomong yang sebenarnya, karena saya melihat di sini dari berkasnya, dari anggota Polri-nya, penyidiknya, mereka sudah melakukan proses-proses yang sesuai ini, misalnya mereka melakukan rekonstruksi, mereka melakukan penggalian ulang untuk otopsi ulang. Ini yang meyakinkan hakim. Saya kira itu sudah selesai kalau dari polisinya ya Mbak ya. Kalau sekarang yang mau diluruskan adalah dari pihak keputusannya, yaitu melalui PK. Silakan saja, demikian. Ya, tapi gini Pak, kita ingin mendalami lagi. Kok tadi kan Pak Ito menyampaikan DPO yang dirilis oleh polisi ini kan adalah DPO bayangan untuk mengakomodir keingintahuan dari publik. Kalau memang ini bayangan, kenapa dirilis sama polisi Pak? Nah, justru sekarang kan dengan dirilis kita melihat apakah betul DPO berdasarkan keterangan itu nyata atau tidak. Kalau tidak kan sebetulnya kepada orang yang memberikan keterangan bisa dikenakan juga dijerat dengan memberikan keterangan palsu ya. Jadi saya kira ini sekarang semuanya kan untuk bagaimana jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Justru kita ingin membuka semuanya. Nah, sekarang kita melihat kalau memang tidak ada DPO itu berarti pelakunya yang mereka. Karena ini merupakan sesuatu hal yang lumrah, kalau orang terkena hukuman dia akan berusaha untuk meringankan hukumannya atau bahkan menghindar dari kamarnya. Kan bisa saja begitu Mbak, menurut pendapat saya. Artinya Anda melihat dari pihak kepolisian sendiri ini juga sebenarnya belum mengantongi berapa sebenarnya jumlah pasti dari tersangka ataupun juga pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini sendiri Pak Ito? Ya, kalau sementara ini menurut saya dari penyidik ya, apa yang sudah dilakukan penyidik itu adalah yang sudah benar gitu. Kalau memang ada dalam pengembangan lagi nanti mungkin betul-betul nyata bisa dibuktikan ya dengan data-data yang, karena kalau orang menangkap seseorang yang dianggap DPO tapi tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan, kan ada sanksi atau konsekuensi hukum bagi kepolisian kan. Kita tidak sembarangan, harus cermat, kita juga harus hati-hati untuk masalah DPO, karena ini menyangkut dengan kasus yang sudah terjadi dan sudah inkrah ya, sudah diputus. Jadi kita juga tentunya harus mengaitkannya betul-betul harus cermat dan betul-betul akurat ya. Demikian Mbak. Oke, Pak Ito tadi membantah ya, menurut Pak Ito tidak ada upaya untuk menutupi kasus ini. Kita ke Prof. Hipnu. Kalau Prof. Hipnu tadi kan mengatakan ada potensi upaya untuk menutupi kasus ini. Siapa yang punya kepentingan berkaitan dengan hal ini dan kenapa harus ditutupi kalau menurut Prof. Hipnu? Ini Pak, dalam berbagai kasus menutupi itu kalau istilahnya obstruction of justice kan itu kan. Siapa
ya yang berkepentingan kan itu. Sekarang pertanyaannya kalau kita lihat kasus ini kan waktu itu masih anak-anak Mbak remaja. Berarti siapa? Adalah orang tua. Orang tua siapa? Yang mempunyai kekuatan. Karena nggak mungkin tanpa kekuatan kan itu. Kenapa anak? Karena waktu itu kalau sampai di Indonesia itu Mbak, kalau seseorang itu sampai tersangka hukum, kasus hukum, wah masa depannya udah sudah ambyar Mbak. Ini yang mungkin diperhatikan. Kenapa sampai seandainya itu betul dari 3 itu adalah bagian dari menutupi untuk masa depan si anak, sehingga jangan sampai masa depannya ambyar gitu Mbak. Oleh karena itu dari kasus ini makanya saya bisa berbeda karena dalam teori hukum itu ada suatu error persona kan itu bisa dimungkinkan dan penentuan tersangka dari berbagai kasus. Kalau Mbak sekarang yang lihat misalkan kasus-kasus korupsi itu pun juga kita lihat kan gitu kan, ABC kenapa D tidak, E tidak kan gitu kan. Ini yang terjadi. Lah oleh karena itu apalagi kasus ini yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian potensi itu saya melihat ada. Dan kedudukan untuk mengungkap itulah saya sepakat Pak Ito. Kalau memang yang sudah diputus ya PK. Tapi kalau yang belum ya dilakukan suatu pemeriksaan kembali. Sampai di mana? Sampai ketemu pada orangnya. Karena lokus tempus deliknya adalah jelas ada di wilayah Polres Cirebon. Gitu Pak. Baik, Prof. Hipnu, tapi kalau saya ingin kembali ke apa yang kemudian ini menjadi kendala pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ya secara cepat setelah kita ketahui ini 8 tahun berlalu. Setelah kita ketahui bahwa ini sudah 8 tahun, saksi dan juga bukti ini kan bisa saja sudah rusak atau mungkin tidak sesuai dengan seperti apa yang terjadi pada 8 tahun lalu. Ini seperti apa nantinya? Ya, itulah kelemahan dalam suatu pengungkapan perkara. Sehingga sekarang ini seorang penegak hukum harus betul-betul cermat melihat suatu perkara. Kelemahan suatu perkara lama akan kesulitan melakukan suatu perkara. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu Mbak, kalau kita lihat dalam undang-undang ke depan, kalau sekarang itu kan bukti pertama adalah bukti saksi ahli. Ke depan RKUHP itu bukan bukti elektronik. Kemampuan elektronik bukti IT itu menjadi lengkap. Oleh karena itu kalau memang bukti itu masih kurang, ya cukup lama. Tapi paling tidak kami harapkan Polres tetap langsung progresif, membuka semua file sehingga dilakukan kalau memang betul ada DPO ya DPO, kalau tidak ya tidak. Begitu Pak. Oke, baik Prof. Hipnu mungkin singkat sebelum kita ke Pak Ito ya, saya ingin mendalami. Kita mungkin bahasnya kasus ini secara heliviewnya ya, bukan kasusnya Prof. Hipnu. Prof. Hipnu tadi kan menyampaikan bahwa ada potensi pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini yaitu orang tua dari 3 DPO ini. Itu keyakinannya dari mana Prof. Hipnu? Keyakinan dari anak Mbak. Jadi saya melihatnya dalam suatu perkara menutupinya itu bisa misalkan kalau seorang pejabat Mbak ya, kalau kita lihat dalam obstruction of justice pejabat jangan sampai kena karena reputasinya hancur. Itu yang kan pertama. Identitasnya belum yang diketahui kedua, Pak. Ini 3 DPO anaknya siapa, keluarganya siapa kan belum dijelaskan secara spesifik. ya, tapi kan potensi itu ada. Kenapa sampai sekarang tidak ketemu kan gitu Mbak? Karena konsep obstruction of justice itu sangat mengganggu lagi suatu peradilan. Kalau seandainya pada saat itu memang ada sengaja, itu suatu luar biasa. Ini pertanyaannya, karena dalam obstruction of justice pasal 21, pasal 28, 21 KUHP itu menentukan semua. Bagaimana jangan sampai seorang menyembunyikan korban, menyembunyikan barang bukti. Ancamannya cukup berat, Mbak. Dan ini biasanya kalau kita lihat orang yang melakukan suatu menyembunyikan, itu dalam rangka potensi untuk kepentingan si pelaku atau calon tersangka. Gitu.